Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Firmansyah, absen 28, dari kelas TKJ 2. Permasalahan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau lebih dikenal dengan Wi-Fi banyak memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan jaringan dengan media kabel atau wired, terutama jika ditinjau dari sisi efisiensi, desain jaringan, serta efektivitas jangkauan akses penggunanya. Namun di sisi lain, teknologi nirkabel juga memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan jaringan kabel. Jika ditinjau dari lapisan-lapisan interkoneksi data pada TCP atau IP, maka kelemahan dari jaringan nirkabel berikut ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Kelemahan nirkabel pada lapisan fisik atau physical layer. Kelemahan pada lapisan MAC atau data layer. Aspek gangguan sinyal jaringan nirkabel. Kelemahan nirkabel pada lapisan fisik atau physical layer. Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas, digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada Wi-Fi. Hal ini menyebabkan berbagai kemungkinan terjadi aktivitas antara lain: A. Interception atau penyadapan, B. Injection atau injeksi, C. Jamming, D. Localizing mobile node, E. Access control, F. Hijacking. Berikut adalah pengertian dari interception atau penyadapan. Penyadapan sangat mudah dilakukan dan sudah tidak asing bagi para hacker. Berbagai tools dengan mudah diperoleh di internet. Berbagai teknik kriptografi dapat dibongkar menggunakan tools tersebut. B. Injection atau injeksi. Pada saat transmisi melalui radio dimungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja Wi-Fi, di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang memutuskan koneksi tersebut. C. Jamming. Jamming sangat dimungkinkan terjadi, baik sengaja maupun tidak disengaja, karena ketidaktahuan pengguna wireless tersebut. Pengaturan penggunaan kanal frekuensi merupakan keharusan agar jamming dapat diminimalisir. Jamming tersebut terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit sehingga penggunaan kembali channel sulit dilakukan pada area yang padat jaringan nirkabelnya. D. Localizing area node. Dengan berbagai software, setiap mampu melakukan wireless site survei dan mendapatkan informasi posisi letak setiap Wi-Fi dan beragam konfigurasi masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan peralatan sederhana seperti PDA atau laptop dengan dukungan GPS sebagai penanda posisi. E. Access control. Dalam membangun jaringan nirkabel perlu didesain agar dapat memisahkan noda atau host yang dapat dipercaya dan host yang tidak dapat dipercaya, sehingga diperlukan access control yang baik. F. Hijacking. Serangan MITM atau man in the middle yang dapat terjadi pada nirkabel karena berbagai kelemahan protokol tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya hijacking atau pengambil alihan komunikasi yang sedang terjadi dan melakukan pencurian atau memodifikasi informasi. Kelemahan pada lapisan MIC atau data layer. Pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni jika sudah terlalu banyak noda atau silent yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, address sangat mudah dispoofing
atau ditiru atau diduplikasi. Membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MAC juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan Wi-Fi berbasis WPA radius 802.1 kali plus TKIP atau AES. Aspek gangguan sinyal jaringan nirkabel. Dalam daerah Fresnel Zone tidak boleh ada penggangguan sinyal. Fresnel Zone dibuat beberapa lapis. Jika terdapat halangan di wilayah Fresnel Zone, maka performasi jaringan nirkabel akan terganggu. Beberapa efek yang akan terjadi diantaranya adalah 1. Reflection atau refleksi. 2. Refraction atau refaksi atau scattering. 3. Diffraction atau difraksi. Reflection atau refleksi adalah gelombang yang merambat menjauhi bidang datar dan rata yang ditabrak. Multipath fading akan terjadi jika gelombang yang datang secara langsung menyatu di penerima dengan gelombang pantulan yang juga datang tapi dengan fase yang berbeda. 2. Refraction atau scattering. Gelombang yang merambat melalui bidang yang dapat memutarkan scattering pada sudut tertentu pada frekuensi di bawah 10 GHz. Kita tidak terlalu banyak terganggu oleh hujan lebat, awan, kabut, dan sebagainya. Redoman pada 2.4 GHz pada hujan 150 mm per jam adalah sekitar 0,01 dB per kilometer. Diffraction atau difraksi. Gelombang yang menabrak melewati halangan atau obstacle dan masuk ke daerah bayangan. Penggunaan jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari meliputi penggunaan Wi-Fi, Bluetooth, dan inframerah. Namun banyak dari kita yang masih belum mengetahui cara memperbaiki masalah yang sering dialami oleh jaringan nirkabel. Ada beberapa kesalahan pada jaringan nirkabel yaitu 1. Jaringan lambat. 2. Lupa password. 3. Lupa mengatur IP address. 4. Sinyal lemah. Sekian dari saya. Terima kasih.